Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Balik lagi Stepian di sini. Zaman sekarang kalau mau bikin konten itu udah jauh lebih enak. Pertama, pilihan brandnya sekarang udah ada banyak banget, dan yang kedua harganya juga udah semakin terjangkau. Nah, video kali ini kita akan bahas bukan cuma satu tapi langsung dua produk dari Maono International yang mencoba masuk ke market di Indonesia dengan beberapa kelebihan yang mungkin aja bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ketika mempertimbangkan cari-cari gear supaya konten yang dibikin bisa makin proper di sektor audio. So biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas dan kita cari tahu dua produk dari Maono ini. Oke, jujur aja dari pertama kali nerima paketnya, Maono DM30 ini kayaknya sama sekali bukan mikrofon yang kaleng-kaleng. Bisa dilihat dari kemasan boxnya yang kelihatan mahal dan sangat-sangat menjual. Pokoknya oke banget dari sisi penampilan luar. Kelengkapan di dalam boxnya sendiri isinya ada mikrofon yang langsung terpasang dengan mic stand. Terus di dalam kompartemen kecilnya isinya ada manual book dan juga kabel USB yang cukup menarik. Jadi sebenarnya basic dari USB kabelnya itu pakai port C2C. Cuma di salah satu sisinya Maono ngasih semacam converter tambahan dengan ujungnya USB Type A. Jadi ini bisa kasih keleluasaan bagi para user buat dipakai ke banyak device cukup dengan satu kabel ini aja. Sebuah detail kecil yang diperhatiin sama Maono. Nice banget. Masalah desain, Maono DM30 ini punya bahasa desain klasik elegan. Apalagi untuk varian warna hitamnya ini. Bisa masuk ke semua skenario nih. Mau dipakai gaming bisa, mau dipakai podcast juga oke, apalagi kalau cuma sekedar aktivitas voice over. Soal build quality, Maono DM30 ini semua materialnya udah full all metal. Bagian kontrol knobnya terasa solid ketika diputar, cuma ini putarannya infinity jadi nggak ada limiternya. Knobnya juga bisa ditekan untuk posisi mute dan perpindahan antara opsi volume mikrofon dan juga headphone. Di posisi bagian bawah ada port USB-C, jack audio untuk headphone monitoring, dan tombol untuk mengatur lampu RGB. Sementara posisi lampu RGB-nya sendiri melingkari sisi bodi di bagian bawah. Untuk standing mic bawaan Maono DM30 ini modelnya roundtable, tapi di bagian knobnya bisa di-adjust sesuai angle yang kita butuhin. Bahannya kokoh, cuma menurut saya posisinya ini agak kependekan ya, makanya saya ganti pakai tripod holder yang lebih tinggi. Atau misalnya kalian punya budget lebih, kalian juga bisa menggunakan arm stand yang lebih proper. Maono DM30 ini adalah jenis kondenser mikrofon yang polar patternnya cardioid. Jadi dia hanya menangkap sumber suara dari sisi depannya aja, bukan dari semua angle. Jadi mikrofon ini belum punya teknologi 2-in-1 polar pattern. Untuk sampling rate-nya sendiri, Maono DM30 ini di 24 bit 48 kHz. Dan ini kompatibel untuk dipakai di PC dan juga smartphone atau tablet selama pakai port USB Type-C. Oh iya, untuk fitur live monitoringnya saya bakal sekalian ngetes sama Maono Headphone AU-MH601. So buat dipakai barengan Maono DM30 untuk live monitoring, headphone ini jadi combo yang oke banget buat bikin konten. Salah satu kelebihan yang ditawarkan sama Maono DM30 adalah mikrofon ini bisa dipakai menggunakan aplikasi tambahan Maono Link. Nah, Maono Link sendiri adalah aplikasi buatan Maono yang bikin penggunaan DM30 menjadi lebih intuitif dan lebih operable. Di aplikasi Maono Link ini kita bisa mengatur audio setting, terus ada sound effect dan juga kustomisasi lampu RGB. Untuk audio settingnya terbagi dua bagian. Untuk yang basic atau standar, ada pengaturan mute, gain volume untuk mic dan juga headphone, fitur mic monitoring, jenis tune yang bisa dipilih ada 3 pilihan mulai dari deep, natural, dan juga bright. Terakhir ada pengaturan lampu RGB-nya. Untuk setting yang kedua adalah mode Pro. Nah, di bagian ini sesuai namanya, kita bisa lebih detail dan lebih rinci dalam mengatur settingan audio mikrofonnya. Ada 4 buah pilihan equalizer yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Terus kita juga bisa atur bagian limiter dan juga bagian kompresornya. Ini berguna banget buat kalian yang suka banget ngutak-ngatik setting demi hasil audio yang lebih proper. Tapi jangan khawatir, buat yang sukanya main simple-simple aja, cukup pakai mode basic aja. Intinya, fitur Maono Link ini semacam alat bantu by software yang ngebantu kita untuk lebih mudah menggunakan mikrofon ini ketika digunakan.
Apalagi kan DM30 ini udah bisa melakukan live monitoring lewat headphone. Jadi dengan Monolink ini fungsi kontrolnya kita bisa akses full semuanya lewat PC aja dan nggak perlu lagi nyentuh-nyentuh fisik body mikrofonnya. Oke, halo semuanya. Jadi ini adalah contoh hasil audio recording dari mic Maono DM30. Nah, kebetulan saya juga lagi buka fitur Monolink-nya. Ini setupnya di setting standar dengan konfigurasinya gain volume mikrofonnya di 70%. Kemudian untuk tone settingnya ini ada di posisi bright. Oh ya, kita juga punya 3 setting pilihan lain ya. Jadi ada bright, natural, dan juga deep. Ini kebetulan di mode bright, dimana suara saya itu treble-nya agak sedikit ngangkat, posisi high-nya agak sedikit ngangkat. Cuman memang kalau teman-teman dengar di sini rumah saya ini kebetulan depannya itu masih jalanan, jadi mungkin harusnya suara-suara dari sekeliling itu bisa masuk di posisi bright ini ya. Karena kalau saya rasain di headphone monitoringnya ini kedengeran lumayan, ya sedikit-sedikit mulai kedengeran sih. Sekarang kita akan rubah di posisi natural. Nah, ini ya kita akan coba di posisi natural. Ya, ini posisi natural, tone natural. Ini lebih ke mid ya, high-nya agak berkurang sedikit. Mulai agak sedikit bulat suaranya, agak ngebass. Dan dari live monitoring saya masih dengar ya suasana di sekitar masih sedikit kedengeran. Sekarang kita akan coba di posisi deep. Nah, apakah terasa? Kalau dari live monitoring ini terasa banget. Posisi deep ini paling bagus lah atau paling proper buat ngerekam karena suara saya jadi lebih bulat, lebih ngebass memang, lebih dalam gitu ya, lebih warm juga. Terus di sekeliling itu suara-suara dari sekeliling agak sedikit direduksi. Ini by softwarenya. Jadi ini cocok banget sih di mode deep ini untuk voice recording atau voice over yang pengen noise-nya tuh paling bagus, terus fokus ke suara kita. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, itu dia tadi Maono DM30 dan Maono AU MH601. Gimana? Kalian udah dengerin sendiri kualitas mikrofon dan juga headphone-nya. Sementara ini kayaknya saya bakal keep 2 produk ini sebagai teman untuk bikin konten. Seenggaknya sampai saya kemudian nanti bisa ketemuin produk yang lebih bagus dari 2 produk tadi. Sekian dan makasih buat yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Stay healthy dan stay pian dari High Technoza pamit. Bye-bye semuanya.